Heboh teman-teman, Amerika dan Australia ketar-ketir. Ada kabar Rusia melobi Pak Prabowo untuk mendapatkan izin meletakkan pesawat di pangkalan udara Manuhua Biak, Papua. Jika Rusia meletakkan pesawat tempur dan persenjataan di sana, itu semakin dekat kalau misalkan Rusia pengen nyerang Australia. Bahkan Amerika Serikat juga khawatir tentang hal ini. Tapi apa benar Rusia akan parkir pesawat tempurnya di Papua dan apakah Pak Prabowo akan mengizinkan soal ide ini? Halo Sobat Baku Hantam, melansir dari Kumparan News dalam berita terbarunya, Rusia mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat pengebom di pangkalan udara di Biak, Papua. Lokasi yang hanya berjarak sekitar 1.400 km dari Darwin, wilayah utara Australia. Ya, kalau kita mau bandingkan jangkauan TU-95 Rusia saja yang kipasnya pakai baling-baling maspion itu bisa menjangkau 15.000 km, bos. Apalagi TU-160 angsa putihnya Wak Putin sudah pasti sangat bisa menjangkau jamban-jamban di seluruh Australia jika Rusia diizinkan untuk penempatan pesawat pengebom di Indonesia. Laporan ini diungkap oleh situs pertahanan Jens yang menyebut permintaan ini disampaikan Moskow kepada Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin dalam pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu pada bulan Februari yang lalu. Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami. Sangat jelas, kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan wajah penuh keringat dan tangan bergegar-gegar. Ya, ketar-ketir gak tuh kata Paco ya Rusia ya kan. Pangkalan udara di Biak merupakan markas Skuadron Udara 27 TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan pesawat pengintai CN-235. Lokasinya strategis di wilayah timur Indonesia dan memiliki kedekatan geografis dengan Australia. Pada tahun 2017, Rusia bahkan pernah menerbangkan 2 pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam sebuah misi patroli dari pangkalan Biak ini, yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen. Jadi ini bukan kejadian pertama, bos, ya kan. Pakar mengatakan bahwa Rusia juga dapat menggunakan pangkalan Indonesia untuk memantau fasilitas pertahanan Amerika Serikat hingga ke Pasifik Barat dan juga di Guam. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pejabat militer Indonesia maupun kedutaan besar Rusia di Jakarta. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan memang tidak berpihak pada blok manapun. Meski begitu, RI tetap menjalin latihan militer dengan berbagai negara, termasuk Amerika, Australia, China, hingga Rusia. Ya, ini tentu saja bisa kita jadikan penyeimbang. Di saat Australia saja dapat kapal selam nuklir AUKUS juga kan. Masa kita mau penempatan pengebom nuklir dilarang-larang sama Australia? Ya nggak adil dong, Sat, ya kan. Pada Februari yang lalu, Indonesia dan Rusia memang telah sepakat untuk memperkuat kerjasama pertahanan dalam pertemuan bilateral. Komitmen ini muncul tak lama setelah Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS, blok ekonomi negara berkembang yang turut digagas oleh Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai rencana penempatan pesawat pengebom Rusia di Biak ini? Ya 50-50 sih. Kalau Amerika macam-macam ya kita tempatin TU-95 kan. Iya kan, Pak Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Indra Miami ya kan. Nanti digeber sama TU nangis. Silakan komentar dan baku hantam kali. Jakarta telah menerima permintaan resmi dari Moskow yang meminta izin bagi pesawat Angkatan Udara Rusia VKS Vozdusno-Kosmicheskiye Sili untuk ditempatkan di fasilitas provinsi paling timur Indonesia. Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari tahun 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Dokumen yang telah diserahkan kepada Janes mengungkapkan. Pangkalan udara tersebut terletak di Biak Numfor di Provinsi Papua, Indonesia, dan merupakan rumah bagi Skadron Udara 27 TNI AU, yang mengoperasikan armada pesawat pengintai CN-235. Oke, itu dia beritanya memang sudah dibahas di mana-mana karena tiba-tiba ada juga sebuah halaman website dari pengamat
alutsista ya asal Amerika Serikat yang kemudian menginfokan bahwa Rusia sedang serius melobi Pak Prabowo untuk diizinkan menaruh dan menempatkan pesawat-pesawat bombernya di Biak, Papua. Nah, di antara dugaan atau prediksi pesawat apa saja yang ditempatkan di sana kalau misalkan mendapatkan izin, salah satunya adalah pesawat Tupolev Tu-95. Ini adalah pesawat bomber termonuklir terbesar di dunia yang dimiliki oleh Rusia. Ini adalah pesawat pengebom yang pernah membawa bom nuklir terbesar di dunia. Pesawat ini bernama Tupolev Tu-95. Tu-95 adalah pesawat pengebom strategis milik Rusia yang dijuluki sebagai beruang besi oleh NATO. Merupakan satu-satunya pesawat pengebom bertenaga baling-baling yang masih digunakan hingga saat ini. Pertama kali digunakan Uni Soviet tahun 1956. Tu-95 memiliki spesifikasi panjang 46,2 meter, lebar sayap 50,1 meter, kecepatan maksimum mencapai 920 km per jam. Dan jangkauan penerbangan 15.000 km. Dibekali dengan 4 mesin turboprop dengan baling-baling kontra rotasi berdaya 12.000 horsepower. Pada tahun 1961, Tu-95 menjatuhkan SAR bomba yang merupakan bom termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan di bumi. Ketinggian jamur api yang dihasilkan oleh ledakan bom ini setinggi 64 km. Sewaktu meledak, SAR bomba memiliki daya ledak sebesar 50 megaton TNT atau 1.750 kali lebih kuat daripada bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Gimana nih? Cukup mengancam berarti ya. Kalau misalkan Tu-95 ini ditaruh di Biak Papua, ada banyak negara yang kemudian mewaspadai kira-kira pergerakannya ke arah mana. Tapi sekaligus juga ini sebagai statement internasional sedang bergeser kekuatannya. Kalau kemarin Australia juga dengan Rusia sudah menjalin kerjasama pertahanan, pertanyaannya sama. Kenapa sekarang Indonesia ketika menjalin kerjasama juga itu dipersulit gitu. Ada protes-protes begitu, ya kan? Nah, ini salah satu pesawat yang juga diprediksi kalau misalkan mendapatkan izin oleh Pak Prabowo, Rusia bakal menempatkan di pangkalan udara Manuhua di Biak, Papua, yaitu Ilyushin Li-76. Ini adalah pesawat kargo, teman-teman. Pesawat kargo angkut udara dengan nama IL-76. Ini adalah angkutan udara strategis multiguna milik dari Rusia, bersayap tetap dan bermesin 4 turbofan yang dirancang oleh Biro Desain Ilyushin Uni Soviet sebagai pesawat angkut komersial pada tahun 1967 untuk menggantikan Antonov AN-12 dari versi sebelumnya. Pesawat ini dikembangkan untuk mengirimkan mesin berat ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Versi militer IL-76 sudah banyak digunakan di Eropa, Asia, dan juga Afrika, termasuk digunakan sebagai pesawat tanker, pengisi bahan bakar udara, dan juga pusat komando. Ternyata ada kargo, ada bomber. Ini apa nih tebak-tebakannya nih? Menurut teman-teman semuanya deh. Ini penembakannya. Rusian IL-76 lagi ngecek mesin, teman-teman. Biasa pesawat kargo selalu bertubuh gempal dan gemuk ya. Karena dia punya fungsi untuk ngebawa alat-alat berat juga. Ini menarik ketika itu pada 22 sampai dengan 23 Juni 2024 ini IL-76 dari Rusia pernah mendarat di Padang, Indonesia. Kita kurang tahu, kita kurang mendapatkan informasi ada agenda apa sampai-sampai IL-76 mendarat di Padang ya waktu itu ya. Nah, IL-76 ini selain juga ngangkut alat berat bisa untuk memadamkan api ya. Sebagai firefighter aircraft dengan banyak tampungan air yang bisa diandalkan untuk memadamkan api. Flying the Soviet beast behind me, Illusion
76. Today I'm sending you with this cargo down to Iraq. And I need you to do one thing for me. Please come back in 1 week. Not a conventional way to board the aircraft, right? Coming on stairs. It's almost like a military airplane. First thing first, want to check out the cockpit. 5-man Soviet-designed aircraft cockpit. This is how we fly our plane. Very heavy. Yes, a little bit heavier than Boeing and Airbus. Strong man. You need the strong Yes, muscles. we have to- Where's your autopilot? Is there autopilot on Yes, this? there is autopilot in the middle of here. You can check it here. This is autopilot. Yes. Oh. Hello, my name is Samir. I'm a navigator. Now I show you my ops. Let's go check it out. This is downstairs. This is quite a secret. Wow. Navigator. I love your office. I think you have the best office in the sky. Yes. Look at this. The view Nice is view. definitely the Nice best. view. What this is? This looks like a typewriter to me, or like a record player. Yeah, this is Soviet GPS. A Soviet GPS. Okay, I see you're using iPad now. That's the Western GPS. 1 GPS, 3 GPS. 3 GPS plus VFR plus window view. Yes, it's connected to autopilot. And you also have a, what is this? This paddle here, you step on This it. pedal for speak with. Oh yeah, the push and talk button. Yes. I'm with the chief load master on my flight here on the Il-76. How many tons of cargo you can take on this airplane? the 50 pound of cargo. Oh, 50 ton. Maximum 50 tons. 50 pounds, yeah. Oversized cargo. Of course, yeah. Okay. Oversized cargo. And how many tons of cargo we have today? We have today 16 pounds. So I was having fun in the cockpit. All the cargo is already loaded inside the Il-76 because it has a rear cargo door. When it opened, and the high loader pushed all the cargo in. Very, very fast. So you can see the cargo hold is not very big on the Il-76, but it's oversized. It's very tall. So the contour cargo is perfect coming from 747 to the Il-76. Do you like this airplane? I love this aircraft, but I am already flying on this aircraft for 22 years. Right now we're waiting for departure, but you can see it's a little like sauna. Yeah, It's a little hot inside. Whoa, very strong. My God. Well, there's a lot of bench down here. It's like a military transporter, right? You just fold down and sit down. My name is Vasim. I am first officer of Silkway Airlines. Today our destination is Erbil. Our flight level, we're expecting level 280 and speed will be 700 kilometers per hour. Itu dia bagaimana kita bisa melihat pesawat kargo Soviet dengan kode IL-76 gitu ya. Gede nih, gede. Sampai berapa tadi? 50 ton ya dengan kapasitasnya. Memang peruntukannya untuk mengangkut alat-alat berat dan juga sampai juga untuk memadamkan kebakaran karena bisa menampung air sebegitu banyak gitu ya. Komentar kalian deh. Apakah sebaiknya Pak Prabowo mengizinkan Rusia untuk menaruh pesawat-pesawatnya di Biak? Atau jangan sampai ada orang-orang asing menempatkan pesawatnya di pangkalan udara kita? Bahaya. Tulis komentar kalian di kolom komentar.